Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang keempat dalam mata kuliah satuan operasi pada kesempatan kali ini. Kuliah keempat ini bertemakan tentang teori pengadukan atau teori mixing, atau teman-teman sering mendengar istilah koagulasi dan flokkulasi. Pertemuan kita kali ini memang agak sedikit berbeda karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita bertemu langsung. Semoga video dan audio hari ini dapat membantu teman-teman dan membuat kita semuanya tetap bersemangat untuk belajar satuan operasi. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, saya akan memandu teman-teman untuk belajar tentang bagaimana pengadukan, teori pengadukan, dan jenis-jenis pengadukan. Namun sebelum materi itu kita mulai, ada sedikit beberapa pengantar yang saya perlu berikan. Seperti review diagram alir pengolahan air misalnya. Karena koagulasi dan flokkulasi memang biasanya ditemukan di unit-unit pengolahan air. Jadi sangat jarang ditemukan di unit-unit pengolahan limbah. Nah, dari slide ini dapat dilihat bahwa sumber air akan mempengaruhi unit-unit yang digunakan sebagai unit-unit pengolahannya. Misalnya di bagian atas kita bisa lihat sumber air dari mata air dengan sangat sedikit unit pengolahan yang digunakan. Begitu pula dengan sumber air tanah, dengan asumsi bahwa kedua sumber air ini, baik mata air maupun air tanah, memiliki tingkat pencemaran yang lebih rendah dibandingkan dengan air permukaan, baik itu air waduk, air sungai, air danau, dan lainnya yang punya beberapa unit pengolahan yang lain. Di slide berikutnya saya akan memperlihatkan misalnya contohnya untuk air sungai. Sistem pengolahan melewati beberapa unit pengolahan pendahuluan yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Kemudian masuk ke unit prasedimentasi. Ini sifatnya adalah opsional, boleh digunakan, boleh juga tidak. Kemudian baru masuk ke proses koagulan, penambahan koagulan, dan ada proses koagulasi flokkulasi. Kemudian pengendapan dilakukan di sedimentasi, filter, dan selanjutnya masuk ke berbagai macam pengolahan tersier. Artinya sesuai dengan kebutuhan dari penggunaan air itu sendiri. Di slide ini kita bisa lihat, di slide nomor 5 kita bisa lihat pengolahan tentang air danau yang digunakan misalnya dengan menggunakan screen, kemudian dilengkapi dengan aerasi, karena ada asumsi di sana bahwa ada beberapa parameter bahan organik yang digunakan sebagai pencemar dan siap untuk diolah. Nah, selanjutnya dari aerasi ini akan dilanjutkan dengan proses koagulasi dan flokkulasi, baru dilanjutkan dengan sedimentasi, filter, dan disinfeksi. Begitu juga beberapa unit-unit yang lain yang digunakan di beberapa air yang menggunakan sumbernya adalah air permukaan. Nah, sangat berbeda dengan sumber air yang didapatkan misalnya di slide nomor 8 ini, sumber air yang bersumber dari air tanah. Jadi dengan parameter yang cukup simpel, boleh dibilang seperti itu, dibandingkan dengan air permukaan. Misalnya dengan dioksidasi, atau teman-teman bisa melihatnya di dekat parkiran di depan rektorat, ada aerasi, penambahan oksigen di sana untuk menurunkan kadar Fe dan Mn. Selanjutnya kadar Fe dan Mn akan membentuk flok dan berukuran lebih besar sehingga siap untuk disedimentasikan. Baru kemudian dilanjutkan dengan filter dan proses selanjutnya adalah disinfeksi.
Seperti kuis kita pada kesempatan yang lalu, saya bertanya tentang tabel yang ditampilkan di sini. Nah, tabel ini menunjukkan adalah ukuran-ukuran masing-masing partikel yang berada di dalam air. Semakin besar partikel yang ada di dalam air, maka partikel tersebut hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengendap. Artinya semakin besar, dia semakin cepat mengendap. Sedangkan kebalikannya adalah semakin kecil, maka dia butuh waktu mengendap semakin lama. Sehingga inilah fungsi dari koagulasi dan flokulasi. Jadi bertugas untuk memperbesar partikel-partikel yang ada dengan cara menggabungkan satu partikel dengan partikel yang lain, satu koloid dengan koloid yang lain, sehingga bisa membentuk ukuran yang lebih besar yang disebut sebagai vlog. Dan vlog ini akan sangat bermanfaat, semakin besar ukurannya akan sangat baik dalam proses pengendapan selanjutnya. Nah, di dalam sebuah spektrum filtrasi dapat dilihat bahwa ternyata berbagai macam ukuran yang terdapat di dalam air. Misalnya kita bisa lihat virus, ya, virus dengan ukuran yang ternyata sangat kecil, 0,035 mikron sampai dengan 0,2 sekian mikron, yang hanya bisa ditembus, hanya bisa tertahan dengan media filtrasi dengan skala ultra. Artinya filter kita yang kita bisa pakai biasanya dengan menggunakan pasir, sand filter, baik rapid sand filter maupun slow sand filter, hanya mampu dalam ring particle filtration dari rambut, kemudian fine dust, dan lain sebagainya, sampai ke fly ash di bagian atas. Nah, sedangkan di sedimentasi, harapannya dia bisa mengendapkan partikel dengan ukuran yang lebih besar. Nah, slide ini menunjukkan bahwa menggambarkan ukuran-ukuran dari partikel yang di dalam praktikum mungkin teman-teman sering mendengar istilah TSS, Total Suspended Solid, dan Total Dissolved Solid. Jadi pertanyaan kita adalah lebih besar mana ya, ukuran TSS atau TDS? Dari proses filter yang dilakukan, dari proses analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa TDS lebih kecil daripada TSS, karena TSS lebih kecil dibandingkan dengan TDS. Kenapa? Karena TSS lolos dari kertas filter yang digunakan sebagai media penangkap sampel. Aliran yang lolos dari media filter tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cawan, yang cawannya sebelumnya sudah diketahui berat bersihnya, sehingga dengan adanya air tersebut dan dipanaskan dengan suhu tertentu, sehingga berbagai macam partikel yang ada di dalam air akan tertinggal di dalam cawan. Itu yang disebut dengan TSS. Selisih antara berat isi dan berat kosong disebut sebagai kuantitas TSS yang berada di dalam air. Sedangkan TDS adalah ukuran-ukuran partikel yang lebih besar daripada TSS yang tersangkut pada filter yang digunakan, kertas filter yang digunakan. Sehingga kertas filter yang tadinya sudah diukur beratnya, kemudian setelah terisi air diukur kembali dengan cara pemanasan, sehingga didapatkan nilai dari TSS. Nah, proses mixing ini sebenarnya tidak hanya untuk tawas, tidak hanya untuk air bersih sebenarnya, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk proses mixing ini sendiri.
Misalnya proses klorinasi, penambahan klor yang kita biasa kenal dengan istilah kaporit misalnya. Nah, dalam bahasan ini kita akan fokuskan diri terhadap proses koagulasi dan flokkulasi. Koagulasi adalah proses destabilisasi partikel koloid. Jadi proses koagulasi bahasa awamnya adalah proses pencampuran antara koagulan dengan air sehingga membuat partikel-partikel yang di dalam air, koloid-koloid yang ada di dalam air menjadi tidak stabil dan memiliki daya rekat yang baik terhadap partikel yang lain, dibantu oleh koagulan sebagai dalam tanda kutip lemnya gitu ya. Nah, sedangkan flokkulasi, itu adalah proses kontak antara partikel yang mengalami destabilisasi. Jadi kontaknya itu bersatunya itu terjadi dalam proses flokkulasi. Jadi terjadi dalam proses flokkulasi. Nah, koagulasi dan flokkulasi ini hanya sebagian kecil saja dari aplikasi mixing, dari berbagai macam proses mixing pengadukan yang ada di sana. Aplikasi yang lain bisa berbagai macam pencampuran bahan kimia. Ada larutan asam dicampur dengan basa, prosesnya netralisasi. Ada klor ditambahkan, ada aluminium sulfat ditambahkan, prosesnya adalah koagulasi dan desinfeksi dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh peletakan mixing dapat dilihat pada slide nomor 13. Dari setelah pre-settlement atau bak pengendap awal, sedimentasi tahap awal, kemudian ditambahkan koagulan di sana. Kemudian diproses mixing, diaduk dengan berbagai macam tenaga pengadukan, kemudian barulah selanjutnya diikuti dengan proses sedimentasi, atau di gambar yang kedua dapat langsung, jika partikel yang terbentuk memang cocok, langsung masuk ke filter, baru proses disinfeksi. Jadi yang atas berbedanya adalah di nomor 1 ada proses sedimentasi yang terdapat di sana. Nah, berdasarkan tipe pengadukan yang terjadi dalam mixing ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan kecepatan pengadukan, berdasarkan gradien kecepatan atau disebut sebagai kecepatan pengadukan. Ada pengadukan cepat atau biasa kita kenal dengan istilah coagulation, dan ada pengadukan lambat yang biasa kita kenal dengan istilah flokkulasi. Nah, terdapat juga tipe pengadukan berdasarkan tenaga pengadukan yang digunakan. Jadi pengadukan yang pertama adalah pengadukan mekanis. Pengadukan mekanis ini adalah pengadukan yang menggunakan tenaga listrik melewati motor sebagai penggerak dan diaduk. Kira-kira contoh lainnya yang lebih sederhana, kita punya gula, teh, dan air, kita ingin buat teh hangat misalnya. Nah, pengadukan mekanis ini adalah tangan kita yang mengaduk menggunakan sendok. Kecepatan pengadukannya dapat diatur tergantung dari adukan yang kita berikan. Semakin cepat gula tercampur antara teh dan gula tadi. Itu adalah mekanis. Jadi motornya adalah tangan kita dan motor itu bisa diatur kecepatannya. Dalam istilah motor ini ada RPM, rotation per menitnya, yang bisa diatur berapa RPM yang dibutuhkan untuk mengaduk tadi agar dia tercampur dengan rata. Nah, sedangkan pengadukan hidrolis dia menggunakan tenaga yang berasal dari air itu sendiri. Tenaga berdasarkan dari misalnya jatuhan air. Kalau kita kembali ke contoh tadi, contoh simpel kita adalah air, gula, dan teh yang kita masukkan ke dalam gelas. Bagaimana mengaduk secara hidrolis?
kita akan meletakkan satu gelas di atas, kemudian kita tuangkan air dari gelas itu menuju gelas yang lain yang berada di bawahnya. Begitu terusnya. Nah, misalnya istilah yang sekarang ada teh tarik begitu ya, ditarik terus kemudian jatuhan tadi akan menyebabkan pengadukan yang bisa mencampurkan antara gula, teh, dan air. Koagulat juga seperti itu. Jadi ada tenaga yang dihasilkan dari aktivitas air itu sendiri sehingga bisa menyebabkan pengadukan terjadi secara optimal. Nah, sedangkan satu lagi itu ada pengadukan pneumatis. Pneumatis ini menggunakan gelembung udara yang gelembung-gelembung ini berfungsi sebagai pengaduk yang bisa mencampur air semaksimal mungkin. Nah, bagaimana menghubungkan dengan contoh yang sederhana tadi ya? Air, gula, dan teh. Cara yang sederhana adalah mengaduk dengan menggunakan udara yang mungkin biasa kita lakukan pada saat kita kecil. Kita mengambil sedotan, kita masukkan sedotan tersebut ke dalam gelas, dan kita tiup. Nah, semakin besar tenaga peniupan yang kita lakukan, berarti semakin cepat proses pengadukan itu terjadi. Begitu ya, kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Baik, mungkin untuk materi singkat yang pertama, kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akan sambung lagi dengan teori pengadukan pada pertemuan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.